Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Terima kasih sudah berkunjung dan mohon bantu sebarluaskan cerita ini karena di sini banyak sekali mengandung kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Muslim, tentu saja kita wajib mengetahui tentang kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah kehidupan beliau bukan hanya untuk dibaca ataupun didengarkan saja, tetapi dapat dijadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah hidup Rasulullah ini memang penuh dengan hikmah. Meskipun beliau seorang Nabi dan Rasul pilihan Allah, hidupnya tidak lantas selalu bahagia dan mudah. Beliau juga tetap menerima cobaan dan tantangan dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki garis keturunan sampai dengan Nabi Ismail Alaihissalam. Sedangkan garis keturunan dari sisi ibundanya adalah Muhammad bin Aminah bin Wahab bin Abdi Manaf bin Juhrah bin Kilab. Dengan demikian, garis keturunan beliau dari sisi ayah dan ibu bertemu pada kakek beliau, yaitu Kilab. Selanjutnya, Nabi Muhammad itu dibesarkan dalam keadaan yatim tanpa ada guru yang mengajarkan beliau mengenai akan hal yang baik dan buruk di tengah kondisi saat itu jahiliyah serta musyrik. Sang ayahanda bernama Abdullah bin Abdul Muthalib telah berpulang ke rahmatullah pada saat beliau masih di dalam kandungan. Hanya ibundanya Aminah binti Wahab saja yang membesarkan. Walaupun kondisi sulit saat itu, namun Muhammad kecil dapat terpelihara dari hal yang tidak baik. Tentu saja hal tersebut atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku Hadiah Salim dikisahkan bahwa saat tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kondisi saat itu sangat hiruk-pikuk akan kemusyrikan, memuji dan memuja berhala serta patung-patung. Orang yang kuat menindas si lemah, merampok merampas menjadi kebiasaan mereka saja. Dan di situ juga yang sangat beratnya adalah seorang Raja Najasyi, dan saat itu dia bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Mendengar kabar yang tidak baik tersebut, para pembesar-pembesar Mekah termasuk Abdul Muthalib tidak berdaya melawan musuh-musuh yang akan menghancurkan Ka'bah. Karena Raja Abraha yang mempunyai tentara yang gagah dengan alat senjata yang cukup, sangat menakutkan dan terkenal kejam. Di saat para pembesar Mekah termasuk Abdul Muthalib tidak mampu dan berdaya untuk melawan musuh-musuhnya yang akan menyerang Ka'bah, mereka hanya mampu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai Ka'bah, dan mereka pun menyingkir keluar kota Mekah untuk mencari keamanan diri masing-masing. Pembesar-pembesar Mekah yang memelihara Ka'bah itu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan perlindungan kepada Ka'bah yang mereka cintai. Atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, datanglah burung ababil yang melempari kaum kafir tersebut oleh batu-batu kecil. Yang setiap siapa yang kena lemparan batu itu, maka jadilah mereka laksana daun kayu dimakan ulat. Dan tahun terjadinya peristiwa ini disebut tahun Fil, dan di tahun itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Salam sejahtera bagi sahabat muslim semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti cerita dan kisah-kisah selanjutnya mengenai Rasul. Akhir kata, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.